Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Saya Muhammad Anang Ma'ruf, NIM 1961303. Nama saya Muhammad Aziz Kurniawan, NIM 1961190. Nama saya Nali Aminatu Zuria, saya dari kelas KP2 Manajemen 2019. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Globalisasi adalah suatu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama adalah meningkatkan keuntungan sebuah perusahaan. Yang kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang keempat, meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Yang kelima, mempromosikan spesialisasi. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan suatu barang. Dan yang ketujuh, memanfaatkan perbedaan kurs. Keuntungan dari spesialisasi. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan pelengkap dan perbaikan terhadap teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan komparatif menekankan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, teori keunggulan kompetitif bersaing. Keunggulan bersaing kompetitif atau bersaing adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya karena kemampuan negara tersebut dalam memberikan pelayanan, produk dan jasa sesuai kebutuhan pasar. Ada juga proteksi dan pembatasan perdagangan. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Ada juga pengertian dari tarif. Pengertian dari tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi 3, yaitu bea ekspor, bea transito, dan bea impor. Proteksi bisa dibentuk menjadi 4 bagian, yaitu pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, dan subsidi. Faktor-faktor yang mendorong proteksi. Dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang penting artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Ada beberapa tujuan penting dari proteksi. A. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. B. Mendorong perkembangan industri baru. C. Mendiversifikasikan perekonomian. D. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. E. Memperbaiki neraca pembayaran. F. Menghindari neraca pembayaran. G. Menghindari dumping. H. Menambah pendapatan pemerintah. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. A. Faktor yang mewujudkan globalisasi ekonomi. Ada beberapa faktor yang mewujudkan globalisasi ekonomi antara lain:
1. Perkembangan politik dunia. 2. Peningkatan praktek perdagangan bebas. 3. Perkembangan perusahaan multinasional. 4. Perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. 5. Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. B. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan PDB tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama. Teori mengenai hubungan antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan mengenai hubungan di antara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah teori klasik, teori Schumpeter, teori Harold Domar, dan teori neoklasik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.